Ya, shalom. Temanya hari ini di tengah situasi seperti ini, Tuhan mau kita tetap fit. Jadi hari ini temanya bisa tayangkan adalah fit life. Untuk kita bisa hidup fit, yaitu kita be healthy, kita tetap sehat, be strong, kita bisa tetap kuat, dan be happy. Kita bisa bersuka cita senantiasa. Nah, firman hari ini saya terinspirasi dari anak saya. Sejak dia masuk lagi sekolah dari sebelumnya online, jadi pulang-pulang tiba-tiba dia pengen beli berbagai hal untuk dia bisa badannya jadi lebih fit gitu. Jadi pengen berotot. Jadi saya lihat dia mulai cari ada kaleng cat, dia ambil, diisi pasir, diangkat-angkat. Botol aqua, galon diangkat-angkat gitu yang ada pegangannya. Saya lihat apa tuh, terus dia ambil pull bar, mulai ngangkat juga. Jadi ternyata selama ini kalau sekolah online itu yang kelihatan kan cuma kepala paling gitu. Jadi nggak tahu itu orangnya tuh seperti apa. Dan begitu dia sekolah, dia mulai lihat temennya. Ternyata temennya itu badannya keren. Ada yang tinggi, memang sih ada yang pendek, ada yang gemuk juga gitu. Tapi dia mulai ngerasa, waduh dia harus lebih baik lah penampilannya lah. Dan singkat cerita dia mulai pengen lebih berotot gitu. Dan saya support, kenapa? Karena memang Alkitab bilang physical training is good. Di 1 Timotius 4 ayat 8. Bilang bahwa latihan badani, latihan jasmani itu adalah baik. Jadi buat Bapak Ibu semua yang gak pernah olahraga, saya kasih tahu saudara. Saudara perlu olahraga supaya tubuh saudara lebih fit. Amin. Mulailah berolahraga, saya olahraga biasanya sepeda gitu. Jadi itulah yang Tuhan memang mau. Dan tapi saudara perlu tahu bahwa latihlah juga dirimu beribadah. Karena latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saya kasih garis bawah di situ latihlah. Dan dua kata ini pakai dua kata yang sama. Tuhan mau kita melatih kerohanian kita seperti kita melatih jasmani kita. Seperti kita latihan olahraga itu. Dan saya mulai perhatikan bagaimana anak saya latihan. Jadi latihannya dari situlah saya dapat firman ini. Jadi penggambaran daripada latihan jasmani, demikian juga kita harus latih rohani kita seperti kita latihan jasmani. Nah seperti apa? Anak saya dia mulai punya foto-foto yang dia pengen badannya seperti apa gitu. Mungkin jadi seperti beginilah. Dan dia mulai download juga pelajari seperti apa sih itu latihan-latihannya. Jadi latihan badan bagian atas seperti apa, latihan buat dada jadi besar seperti apa, supaya perut jadi kecil gimana, supaya apa dia latihan-latihannya ini. Dan dia kemudian mulai cari-cari YouTube juga dan dia mulai ikutin itu. Masalahnya saya lihat ini, YouTube itu misalnya exercise 30 menit, baru 10 menit atau 15 menit, inilah yang terjadi. Udah KO dia. Kenapa? Capek katanya. Saya lihat loh, itu videonya belum selesai, kenapa kamu gak ikutin? Capek katanya. Dan selidik punya selidik, ternyata tahukah saudara saya mulai ngobrol sama teman-teman yang pelatih, trainer fitness segala gitu, PT segala macam. Dia bilang apa? Ternyata untuk latihan yang pertama dibutuhkan dulu yang namanya cardio exercise. Yaitu apa? Cardio itu adalah jantung. Latihan jantung supaya apa? Nafasnya kuat. Masalahnya kenapa mau latihan memang ngikutin baru 10 menit habis nafas. Istilahnya apa? Keburu capek udah ngos-ngosan. Jadi belum sempat latihan baru sebentar udah KO terkapar dia. Jadi ternyata untuk fit harus dimulai dari latihan jantung dulu, latihan nafas. Dan tahukah saudara bahwa di dalam kekristenan itu juga begitu. Kita harus melatih dulu nafas kita. Tahu gak nafas rohani itu apa? Alkitab bilang doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Bahkan Martin Luther dia bilang begini. Menjadi orang Kristen tanpa doa adalah suatu hal yang mustahil. Sama seperti kehidupan tanpa nafas. Saudara kalau gak bernafas, saudara bisa sehat gak? Jangankan sehat ya. Coba kalau saya nafas kapan? Kemarin. Berarti hari ini saudara udah gak ada di sini. Jadi doa adalah seperti nafas orang Kristen, orang percaya. Kita harus mulai segala sesuatu supaya fit adalah dengan nafas yang kuat, dengan nafas yang fit. Dan itu adalah doa. Dan ayat yang paling singkat di Alkitab, itu di 1 Tesalonika 5 ayat 17,
itu berkata, tetaplah berdoa. Atau berdoalah dengan tidak berkeputusan. Pray continually. Yang Tuhan mau adalah kita doa terus, sama kita nafas terus. Nafas gak boleh stop. Sekali stop nafas, ya udah kita gak ada di sini gitu. Dan doa itu sebetulnya seperti apa sih yang Tuhan mau? Di ayat berikutnya dikatakan, doa itu give thanks in all circumstances. Mulailah kita bisa bersyukur di dalam segala situasi dan keadaan. Kenapa? For this is God's will for you in Christ Jesus. Karena inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan, bersyukur di dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya ini? Jadi nafas kita, doa kita adalah kita bersyukur karena sesuatu yang sudah Kristus lakukan. Karena Kristus ada di dalam kita, kita ada di dalam Kristus. Saudara perlu tahu bahwa everything you need is available in Christ. Bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sebetulnya itu sudah tersedia di dalam Kristus. Because of what He did for us. Karena apa yang Dia sudah lakukan bagi kita. Ketika disalib Dia sudah bilang it is finished. Sudah selesai. Semua urusan di dunia sudah selesai. Semua dosa Dia sudah tanggung. Semua sakit penyakit oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Semua kutuk, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan Dia dibuat jadi miskin supaya kita jadi kaya. Amin. Jadi dalam Kristus sudah tersedia semuanya. Dan kabar baiknya adalah Kristus ada di mana? Christ in you, the hope of glory. Kristus ada di dalam kita. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan itulah nafasnya seperti apa? Itulah yang seharusnya kita doa. Jadi di dalam Yesaya dibilang, makanya kita perlu tahu. Tuhan bilang, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kamu perlu tahu apa yang Yesus sudah buat dalam hidup kita. Dan ayat berikutnya, ingatkanlah aku. Jadi doa itu tentang apa? Mengingatkan Tuhan, ingatkanlah aku. Tuhan yang minta. Marilah kita berperkara, marilah kita sepakat. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Bahasa Inggrisnya lebih jelas dibilang di situ. Oh, remind me of this promise of forgiveness. Engkau ingatkan aku, kata Tuhan. Tentang apa? Tentang semua janji-janjiku yang membuat engkau jadi orang benar dalam Kristus. Ingatkan aku akan karya salib Kristus yang sudah Yesus buat dalam hidupmu. Di King James dibilang apa? Put me in remembrance. Engkau ingetin supaya aku terus ingat. Let us pledge together. Ayo kita bersepakat bersama-sama katanya. Apa? Declare. Ayo kita nyatakan. Declare katanya. Bahwa apa? That thou mayest the justice. Bahwa engkau itu adalah orang benar. Jadi waktu kita doa, apa sih yang kita sampai ke Tuhan? Doa itu bukan doa ngos-ngosan. Dalam arti bukan doa kita ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kadang kita mungkin sering berdoa, Tuhan, kenapa sih ini terjadi gini Tuhan? Aku mau Tuhan. Biar Tuhan terjadi Tuhan, kenapa udah lama kok saya berdoa gak dijawab, kenapa begini. Tapi yang Tuhan mau hari ini, Tuhan mau ajar. Seperti apa itu doa yang bisa continue, dimulai dengan bersyukur akan karya salib Kristus. Saya memulai doa saya biasa dengan apa? Dengan bersyukur dan ingatkan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Ingatin aku, remind me. Pada apa yang anakku sudah buat di dalam Kristus. Kita mulai berdoa, Tuhan terima kasih untuk karya salibmu bagiku. Karena karya salibmu sudah menebus semua dosaku. Terima kasih Tuhan, kau menjadikanku orang benar. Terima kasih Tuhan, kau selalu mengangkat aku. Kau menjadikan aku kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan. Kita ingetin setiap janji Tuhan, karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Engkau yang mengampuni segala kesalahanku. Engkau yang sudah menyembuhkan segala penyakitku. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilurmu Tuhan aku sudah sembuh. Karena karya salib Kristus. Kau yang menjadikan aku benar Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah gembala yang baik. Engkau selalu menuntun aku ke air yang tenang. Ke rumput yang hijau. Engkau selalu menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, Kau selalu ada bersamaku. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Pialaku penuh berlimpah. Dan aku tahu Tuhan, anak cucuku tidak akan meminta-minta roti. Berarti kalau gak pernah minta berarti sukses. Amin. Kita doakan anak kita dengan setiap janji Tuhan.
atas kebenaran Tuhan. Aku percaya Tuhan, ini janjimu dan kita ingetin Tuhan. Tuhan pernah janji seperti ini. Tuhan mau, itulah yang kita ingatkan. Itulah yang kita doa. Makanya Yesus bilang apa? Yesus bilang di Markus 11 ayat 24 bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kapan kita terima? Ketika kita terima Yesus, kita terima segalanya dalam Kristus. Amin. Semua janji-janjinya itu adalah milik kita. Makanya kita ingatkan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Whatever you ask in prayer, believe. Percaya that you have received. Diulang lagi di Matius 21 ayat 22 dikatakan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Believe and you will receive. Mulai kita percaya pada apa yang Tuhan sudah buat. Dan percaya bahasa rohaninya itulah faith, itulah iman. Kita iman adalah kita percaya meskipun kita belum melihat. Kalau kita udah lihat baru kita percaya, itu bukan iman. Itu fakta. Tapi Tuhan mau kita orang benar hidup oleh iman. Kita percaya kita akan terima. Percaya itu. Dan iman itu adalah seperti muscle. Iman itu adalah seperti otot katanya. Dan doa and the prayer is the exercise that helps it grow. Dan gimana kita bisa latihan kalau kita gak pernah nafas. Makanya doa itu, nafas itulah yang membantu kita bisa melatih sampai iman kita. Sampai otot kita itu bertumbuh. Itulah yang Tuhan mau. Kalau saudara lihat gambar ini, saya support juga anak saya. Jadi waktu dia terkapar kayak begitu, terus kemudian mulai tahu dari teman-temannya, dari orang lah gitu, bahwa harus latihan kardio dulu. Latihan jantung supaya napasnya kuat. Dia sempat hampir gini, aduh udahlah capek aku. Tapi saya bilang apa, saya kasih gambar ini. Kamu tahu gak, champions are not born, they are made. Seorang pemenang itu tidak dilahirkan, tapi dibentuk, dibuat. Makanya Alkitab bilang latihlah. Latihan jasmani, latihlah dirimu beribadah. Train, latih katanya. Saya bilang ayo jangan menyerah. Dan saudara tahu kenapa ini orang bisa jadi kayak begini badannya ya. Saya mau kasih tahu sebetulnya saudara juga semua bisa. Kenapa? Karena Tuhan sama-sama menjadikan otot, setiap kita punya otot. Amin. Kalau saudara gak punya otot gak bisa berdiri. Gak bisa ngangkat. Semua kita punya otot. Tapi kenapa badan dia bisa jadi gitu, six pack. Sedangkan badan saya masih one pack. Ngerti gak six pack apa one pack? Bengong semua, saya dari tadi teriak sendiri kayaknya. Kenapa sih, apa bedanya? Kenapa orang bisa begitu? Masalahnya adalah ototnya dilatih. Sedangkan saya kurang melatih otot saya. Jadi apa Tuhan mau supaya kita latih. Dan kenapa otot kok bisa jadi gede begitu ya? Ini sedikit informasi, mungkin sebagian saudara yang suka fitness pasti saudara tahu. Kenapa otot kok bisa jadi gede? Kenapa otot saya belum gede-gede nih? Latihannya kurang. Gitu. Kenapa? Karena kalau saudara lihat otot itu before itu kecil. Tapi kenapa setelahnya bisa jadi gede? Karena kalau saudara lihat ini yang kayak sosis itu, itulah otot. Dan ketika kita latih sebetulnya otot itu dirusak. Makanya gak heran kenapa kalau kita habis olahraga atau habis latihan, badan sakit semua. Apalagi yang gak pernah latihan, angkat gini, waduh besoknya sakit semua. Karena memang ototnya jadi rusak. Jadi tubuh kita itu Tuhan menciptakan dengan luar biasa. Punya yang namanya self healing. Bisa ada penyembuhan diri sendiri. Bisa memulihkan diri sendiri. Jadi ketika otot dirusak, tubuh itu akan membalut lagi. Itu akan kasih memperbaharui lagi. Dan ketika dirusak, itu ditambah lagi. Diperbaharui lagi. Ketika dirusak, diperbaharui lagi. Ketika dirusak, dilapis lagi. Ketika dirusak, dilapis lagi. Tambah rusak, tambah dilapis lagi. Dan saudara tahu akhirnya apa? Ketika kita rutin terus merusak, tambah lama lapisannya itu tambah gede. Itulah kenapa otot jadi gede. Kenapa badan bisa jadi begitu. Itu sebetulnya ototnya dirusak. Dan saudara tahu otot tadi apa? Digambarkan sebagai iman. Makanya faith is like a muscle.
Otot itu, iman itu adalah seperti otot. It must be exercised to grow strong. Itu harus dilatih supaya jadi lebih kuat. Dan saudara kalau tahu ini, it grows by being stretched, strained, and tested. Gimana caranya itu otot bisa jadi kuat? Itu dengan cara ditarik, ditekan, atau dites katanya. Makanya dalam kehidupan kita, semua punya masalah, betul? Termasuk saya pendeta punya masalah. Jangan pikir pendeta gak punya masalah. Hanya orang yang sudah gak hidup yang gak punya masalah. Tapi semua orang hidup punya masalah. Dan untuk apa sih masalah itu terjadi dalam hidup kita? Sama kayak otot tadi dirusak. Berarti itu ujian terhadap iman. Makanya ayatnya bilang begini, for you know that when your faith is tested, ketika engkau tahu bahwa ketika imanmu itu diuji, your endurance has a chance to grow. Disitulah ketahanan kita ini punya kesempatan untuk bertumbuh. Jadi dari mana kita tahu kekuatan iman kita ketika iman diuji? Disitulah ketahanan kita semakin bertumbuh. Sama kayak otot tadi. Jadi ketika saya ngerti ini, saudara jangan alergi dengan semua masalah. Tapi apa? Kita hadapi setiap masalah. Karena setiap masalah akan kita jadi lebih kuat otot kita. Otot kita adalah iman kita. Itu yang akan tambah kuat iman kita. Banyak orang ketika ngadapin masalah selalu bilang apa? Aduh, ini masalah saya berat banget, ini terberat dalam hidup. Tapi coba saudara bayangkan kenapa saudara masih ada di sini hari ini. Mungkin saudara pernah ngomong itu masalah saudara paling berat, tapi saudara bisa lewati. Dan hari ini saudara ngomong yang sama mungkin. Tapi sekarang masalahnya lebih berat lagi. Masalahnya karena apa? Otot saudara tambah besar. Dulu ngangkat 5 kilo. Kalau 5 kilo udah gak kerasa, itu gak akan kerasa ke otot. Sekarang harus tambah 10 kilo. Karena apa? Iman kita berarti sudah tambah bertumbuh. Dan Tuhan tahu, Tuhan bilang apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi. Berarti segala sesuatu Tuhan bikin bertahap. Tapi tujuannya apa? Supaya tambah kuat. Makanya gak heran tapi selalu kita bilang kok tambah berat ya? Kok tambah berat? Sebetulnya iman saudara sudah tambah kuat dalam Kristus. Amin. Jadi jangan terlalu alergi dengan semua masalah dalam hidup kita. Waktu saya tahu saya hadapi aja. Saya tahu ini kesempatan untuk melatih iman saya. Apa saya bisa tetap percaya apa enggak sih? Itu lagi latihan otot kita. Baru-baru ini ada masalah buat saya. Apa masalahnya? Paspor saya habis. Masalahnya begini, ya gak apa-apa, gak ada paspor, gak bisa keluar negeri, gak apa-apa dong. Tapi masalahnya lagi sebelum pandemi saya udah beli tiket ke luar negeri yang kemudian jadi pandemi. Dan gak bisa terbang. Jadi sama airlines-nya akhirnya itu dijadiin kredit uang. Dan ini mau akhir tahun harus dipakai kalau nggak hangus. Waduh, saya bilang ini problem jadinya. Kenapa? Paspor habis bulan kemarin, bulan 10, Oktober. Harus perpanjang paspor dulu supaya bisa ke luar negeri itu bisa pakai kreditnya. Nah, masalahnya bikin paspor. Saya datangi kantor imigrasi bilang apa? Pak, nggak bisa sekarang Pak datang. Kenapa? Harus daftar online. Saya daftar online, setelah itu disuruh pilih kantor imigrasi mana yang terdekat dengan rumah. Saya dari Bandung. Itu tidak pernah ada kantor imigrasi Bandung buka. Maksudnya bisa untuk bikin di situ. Saya sampai bingung, waktu saya cek, saya mau bikin paspor elektronik. Itu adanya di mana? Di Balikpapan, di Papua, di Kupang, di Aceh, kantor imigrasinya. Waduh, saya bingung. Masa harus bikin paspor sampai ke Papua, sampai ke Balikpapan? Demi bikin paspor. Gak ada yang di Pulau Jawa. Sampai saya bingung ini gimana ya. Itu saya udah hunting dari 5 bulan sebelumnya. Karena 6 bulan udah gak bisa dipakai ke luar negeri. Jadi mau gak mau apa ya mulai bikin paspor lagi. Tapi selama itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Mau bikin usaha, bikin paspor gak habis. Ada orang bilang oh bisa tuh. Ada orang ini apa segala nitip. Paling cuma bayarlah kasih 100 ribu minta nomor katanya. Saya tanya lagi. Oh sekarang udah gak bisa Pak katanya. Saya tanya travel bilang, oh bisa kita bantu Pak, seorang biayanya 2 juta katanya. Hah, biaya bikin paspor aja 650 ribu yang elektronik. Ini biayanya buat bikin 2 juta. Saya anak 3 sama istri berlima, sama mama saya mau bikin jadi berenam. Kali 2 juta, itu cuman buat kasih orangnya aja udah 12 juta. Di luar biaya paspor. Saya bilang, aduh gimana? Jadi kita berdoa dan hunting terus.
Tapi saudara tahu satu kali saya sampai udah bilang gini, udahlah ini gimana lah paling angus-angus lah udah kita itu uang kreditnya. Habis gimana gak bisa ke luar negeri ya gak bisa karena paspornya gak punya paspor. Mau bikin gak tau gimana caranya. Kecuali ya udah niat bikin itu 2 juta seorang. Tambah 650. Jadi 2 juta 650 per orang kali 6. Belum apa-apa udah berapa. Jadi saya bilang ya udahlah let's see lah. Tapi istri saya satu kali bilang coba kamu cek lagi lah. Cek lagi saya bilang ini saya cek udah puluhan kali. Hampir tiap minggu saya cek ada gak kantor imigrasinya buka. Tapi satu kali pas saya buka ternyata ada dibuka di Jakarta di Tanjung Priok. Saya pikir Bandung, saya dari Bandung ke Jakarta ya masih oke lah 3,5 jam gitu ya masih bisa lah. 3 jam 4 jam oke lah saya ambil lah. Dan saudara tahu apa? Setelah udah deal itu 3 minggu kemudian. Jadi schedule 3 minggu ke depan. Dapat tuh bisa bikin. Aduh lumayan lega. Dan saudara tahu ternyata Jokowi langsung pengumuman. Bahwa paspor sekarang diperpanjang masa berlakunya 10 tahun. Dan kemarin 2-3 minggu lalu saya ke Jakarta dan bikin paspor. Bayar 650.000 paspor elektronik dan dapat 10 tahun. Amin. Dari situ saya tahu terkadang, ya boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Terkadang apa? Ketika ada tekanan, Tuhan lagi ngetes iman kita. Dan dari situ saya tahu setiap tekanan karena kita tahu bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk dalam semua masalah yang mungkin terjadi. Kalau bukan masalah yang kita buat ya, kita nyuri masuk penjara itu masalah saudara. Tapi kalau ada masalah demi masalah yang bukan salah kita. Saya tetap percaya bahwa dia selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mungkin di surga Tuhan melihat gini, kalau kamu bikin sekarang kamu cuma dapat 5 tahun. Tunggu, itu dari 5 bulan yang lalu tuh. Tunggu, nanti ada waktunya Pak Jokowi bilang sekarang paspor jadi 10 tahun. Tunggu aja. Dan sekali Tuhan buka, saya booking, Jokowi langsung ngomong. Dan saya dapat paspor 10 tahun. Saya bilang, wow. Di semua masalah. Dan membuat saya lebih apa? Percaya lagi saya punya Tuhan yang hidup. Amin. Yang mengatur semua dan selalu membuat segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Saya percaya itu. Makanya apa? Setiap ada tekanan itu yang membuat iman kita bertumbuh. Dari sebelumnya kayak begitu, before. Badannya kayak biasa. Sekarang jadi begini, mulai berotot. Dan saudara lihat, barbelnya juga beda ya. Gitu. Yang di sini paling itu cuma berapa? 5 kilo, 5 kilo ya gitu. Yang di sini mungkin 10-15 kilo tuh. Berarti apa? Lebih kuat itu otot untuk menanggung beban yang lebih besar. Dan ketika kita latih, dan itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi latihlah dirimu beribadah. Supaya apa? Iman kita kuat. Nah iman tadi adalah otot. Gimana caranya iman bisa bertumbuh? Ternyata bukan cuma lewat latihan. Karena Alkitab sudah menulis ini 2 Timotius 3. Iman bertumbuh ternyata ada 2 hal. Dalam penganiayaan, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Tapi juga dan berarti sesuatu yang berbeda. Dan dalam pembacaan kitab suci. Apa ini maksudnya? Saya juga pelajari, saya lihat anak saya. Setelah dia latihan beberapa lama, berat badannya turun 5 kilo. Tapi badannya gak jadi lebih bagus. Jadi kayak krempeng. Saya lihat kenapa dia latihan terus. Ternyata waktu ditanya lagi ke orang cari tahu. Ternyata untuk melatih otot jadi kuat, jadi besar. Ternyata butuh nutrition and exercise. Bukan hanya cuma latihan tapi butuh juga nutrisi dan asupan yang pas. Jadi gak cuma latihan doang, akhirnya apa? Jadi kurus, ototnya gak adaan malah. Jadi kelihatan malah tambah kecil gitu. Jadi ternyata harus ada asupan juga. Makanya ada satu kalimat bilang gini, exercise is king, nutrition is queen. Latihan itu adalah rajanya. Tapi asupan yang kita makan itu adalah ratunya. Put them together and you've got a kingdom. Ketika kita satukan itu, kamu akan jadi sebuah kerajaan yang kuat. Jadi apa? Antara latihan sama apa yang kita makan. Karena kalau latihan doang, makannya biasa, ya turun beratnya ya nggak jadi itu otot. Harus ada makanan buat otot, banyak konsumsi protein segala macam kalau lagi latihan. Nah demikian juga kehidupan rohani kita.
Kalau ada masalah terus. Dan kita pikir, oh ada masalah, oh bagus dong melatih iman saya. Iman saya lama-lama saudara terkapar. Karena masalah kan membuat saudara down terus. Dan ternyata saudara perlu yang namanya apa? Nutrisi, asupan. Apa itu? Firman Tuhan jelas bilang apa? Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Berarti memang manusia hidup dari roti, harus makan juga. Tapi bukan cuma dari makanan, tapi apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Jadi apa? Butuh makanan rohani. Dan makanan rohani adalah firman. Jadi untuk kita sehat, kita kuat tadi dimulai dari apa? Nafas tuh. Nafas harus setiap hari. Ternyata makan juga harus setiap hari. Kalau saudara pengen sehat, pengen kuat, nggak bisa. Saya udah makan bulan lalu. Terus dari bulan lalu sampai sekarang nggak makan. Gimana mau sehat? Paling tidak aja diajarkan sehari makan 3 kali. Meskipun kalau menurut saya makan 3 kali agak kebanyakan. Pagi saya cuma sereal atau apalah, telur 1 gitu. Tapi apa? Harus ada yang kita makan. Dan tadi apa makanan rohani? Itulah firman. Dan itulah yang akan menguatkan iman kita. Iman sekali lagi otot. Otot kita perlu makanan. Dan seperti apa katanya faith comes. Otot itu datang, faith comes from hearing. By hearing and hearing by the word of God. Sampai 2 kali ditulis hearing. By hearing and hearing by the word of God. Iman itu datang timbul dari kita mendengar dan mendengar lagi tentang firman. Bahasa Inggris kalau dipakai kata hearing, itu berarti present continuous tense. Berarti sekarang dan masih terus harus terjadi terus sekarang. Jadi saudara gak bisa bilang, kalau saudara iman saudaramu kuat, gak bisa saudara bilang, saya udah dengar firman bulan lalu. Saya udah dengar firman, udah makan firman minggu lalu. Lah selama seminggu, Senin sampai hari Sabtu, saudara makan firman gak? Kalau saudara makan cuma seminggu sekali, gimana saudara mau jadi kuat? Demikian juga latihan rohani kita. Kalau saudara makan firman cuma seminggu sekali, mana cukup? Bersyukur buat YHS Media. Saya lihat apa? Khotbah dari seluruh YHS di Indonesia. Di-upload tuh hari Minggu tuh ada bisa sampai 6 khotbah. Cukup buat 6 hari. Hari Minggu dengar di gereja. Sisanya dengar tuh. Masih gak cukup lagi, nonton ada tengah minggu, ada ini, ada itu. Banyak yang saudara bisa makan. Jadi apa? Mulai latih. Kita makan firman. Nafas tiap hari, makan firman tiap hari. Dan dari situ apa? We believe it because God said it. Apa itu iman? Iman adalah ketika kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena Tuhan yang ngomong. Kalau saya yang ngomong, saudara boleh meragukan. Siapa ini ya? Kalau dia lupa gimana ya? Tapi kalau Tuhan yang ngomong dan Tuhan yang janji, saudara harus pegang dan percaya karena Tuhan adalah Tuhan yang memegang janji. Seluruh firman-Nya adalah ya dan amin. Amin. Pasti terjadi, pasti digenapi. Jadi kalau saudara baca firman, percayalah bahwa itu sudah terjadi, akan terjadi dalam hidup saudara. Engkau akan terima itu. Semakin banyak kita makan firman, semakin kuat kita. Iman kita semakin percaya, oh Tuhan ngomong begini. Terima kasih Tuhan, kita mulai doakan, mulai omongkan itu firman. Dan saya lihat kehidupan rohani saudara akan jadi kuat. Otot saudara akan jadi besar. Itulah iman. Ketika kita percaya pada setiap firman dan janji Tuhan. Jadi yang Tuhan mau adalah makanya pray. Mulai dari doa, nafas. Pray to walk in God's word on a daily basis. Kita mulai lakukan nafas, doa, dan baca, dan terima firman, dengar firman. Itu setiap hari rutin. Gak bisa kalau gak rutin, gak bisa saudara bisa jadi sehat. Sama kayak saudara nafas dan makan gak rutin. Nafas jarang-jarang, makan jarang-jarang, gimana? Itu juga kalau saudara mau sehat dan kuat. Doa firman terus. Yang terakhir, tadi saya udah bahas jadi fit life, kehidupan yang fit adalah be healthy. Menjadi sehat, be strong, jadi kuat lewat semua tekanan. Dan be happy. Kenapa? Badan boleh gede. Tapi kalau saudara stres, emang bisa sehat?
Kedokteran bilangan lebih dari setengah penyakit disebabkan bukan karena penyakit, bukan karena virus. Tapi dari apa? Dari pikiran, dari stres. Makanya hati yang gembira Alkitab bilang adalah obat yang paling manjur. Obat yang manjur. Kalau saudara sakit ada obat dan saudara dengar ada obat yang manjur di Papua, saudara kejar nggak? Manjur loh, manjur. Dikejar tuh. Dan Alkitab bilang hati yang gembira adalah obat, bukan stop di situ, yang manjur. Kejar dong, ini manjur. Kalau pengen sehat, be happy katanya. Dan alasannya apa sih? Saudara perlu tahu kenapa alasannya kita orang percaya kok bisa happy. Lihat dong apa yang firman bilang. Makanya janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Latihan jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan katanya. Semangat. Dan kemudian ayat kedua langsung bilang tentang apa? Bersukacitalah, be happy, be joy, rejoice. Bersukacitalah dalam pengharapan karena kita punya pengharapan. Baru setelah itu dibilang apa? Sabarlah dalam kesesakan, latihan, exercise. Dan bertekunlah dalam doa. Doa apa? Nafas. Kok jadi dibalik ya sama firman ya? Kalau tadi dimulai nafas, latihan, dan be happy. Ternyata be happy yang Tuhan mau. Mulai bersukacitalah karena kita punya pengharapan. Itu yang utama. Kita punya pengharapan, bersukacitalah. Dan apa alasan kita bisa bersukacita? Paling tidak kita lihat murid-murid Yesus kenapa bersukacita. Lukas 10 ayat 17, lalu 70 murid itu kembali dengan sukacita dan berkata, Tuhan, roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Paling tidak saudara orang percaya saudara perlu bersukacita. Kenapa? Sukacita kita dalam kita menghadapi segala sesuatu dalam menjalani kehidupan ini. Saudara perlu tahu bahwa the devil is defeated in the name of Jesus. Bahwa segala roh-roh jahat kuasa kegelapan itu tunduk di dalam nama Yesus. Katakan amin. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan yang sudah menang. Dan kabar baiknya bahwa saudara lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Yang menang itu adalah orang yang bertanding. Orang yang lebih dari pemenang adalah orang lain yang bertanding, kita yang dapat piala. Kita yang dapat juara. Itulah lebih dari pemenang. Kenapa? Gak usah bertanding tapi menang. Gak usah bertanding tapi juara, dapat hadiah. Dan saudara tahu itulah saudara. Tuhan sudah kalahkan iblis dan dia memberikan kemenangannya. He gives us the victory katanya. Dia kasih kemenangan itu buat kita. Kita lebih dari pemenang, makanya kita bilang bersukacitalah. Dalam kehidupan ini gak ada yang perlu saudara takutkan. Kenapa? Karena bahkan iblis segala macam pun tunduk di bawah nama Yesus. Di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di atas bumi, dan di bawah bumi katanya. Wow, apalagi yang saudara perlu takutkan. Dan Kristus itu ada di mana? Di dalam kita. Itulah kenapa kita harus bersukacita. Tapi ternyata Yesus bilang apa? Jangan cuma bersukacita karena iblis itu tunduk. Tapi ada satu hal lagi yang membuat saudara betul-betul harus bersukacita katanya. Apa itu? Ayat 20-nya Yesus bilang namun demikian itu adalah meskipun memang itu betul. Memang betul itu iblis tunduk itu bikin kamu sukacita. Betul. Namun demikian janganlah cuma bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdapat di surga. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itulah janji Tuhan yang luar biasa. Kita orang yang percaya rejoice. Kenapa? Kenapa saya exciting begini khotbah juga? Karena apa? Karena nama saya, nama kita semua registered in heaven. Terdaftar di surga. Amin. My name, nama kita itu tinggal tulis saja. Saya bersukacita. Karena saya Samuel terdaftar di surga. Tuhan bilang inilah alasan paling utama kenapa kita bersukacita. Dan kalau saudara selalu fokus, selalu memikirkan akan itu. Tadi bersukacitalah dalam pengharapan, itulah pengharapan kita. Yang paling luar biasa. Karena apa? Dunia cuma sementara. Apapun yang saudara alami hari ini, semua tekanan apapun sementara. Apapun yang saudara akan jalani dan hadapi ke depan tahun 2023 juga sementara. Tapi ada satu pengharapan yang paling luar biasa. Yaitu apa?
Satu kali semua kita akan berkumpul di surga karena kita sudah terdaftar nama kita di surga. Amin. Tuhan bilang itulah. Jadi kesimpulan hari ini apa? Tetap kita harus latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Kita menjalani kehidupan. Latihan badani perlu supaya kita tetap sehat. Tapi apalagi latihan secara rohani. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Apa itu segala hal? Semua hal. Latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Berdoa, baca firman. Hadapi masalah, percaya kepada firman. Beriman itu semua berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, hidup kita sekarang, maupun hidup yang akan datang. Amin. Itu yang Tuhan bilang tadi. Sampai ke surga nama kita sudah tercatat di sana. Makanya tetap kita harus latih tubuh kita. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir, Ibrani 10 ayat 25. Makanya firman berpesan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Di sini ada kata pertemuan-pertemuan berarti jamak. Jadi harusnya sebanyak mungkin pertemuan yang saudara ikut. Kenapa jangan menjauhkan? Bahkan Alkitab udah profetik nih, udah bernubuat. Karena kalimat berikutnya bilang apa? Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Mungkin Alkitab waktu ditulis ini Ibrani mungkin melihat kondisi kita hari-hari ini. Karena ada beberapa orang yang sudah jadi terbiasa untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Alasannya apa ya? Kenapa nggak mau datang ke gereja, nggak mau ikut dalam pertemuan? Alasannya ya takutlah inilah itu. Ya sebetulnya alasan utamanya malas kadang. Tapi Alkitab bilang apa makanya? Ibadah itu perlu. Latihlah dirimu beribadah. Tapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin di akhir zaman justru kita semakin harus giat. Kita latih diri kita beribadah. Mulai dari apa? Nafas tiap hari, doa tiap hari. Mulai baca firman, makan nutrisi yang baik tiap hari. Dan kemudian mulai exercise, latihan. Ketika ada masalah, kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita akan lakukan perkara yang besar. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap janji-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk kami melatih diri kami Tuhan. Untuk lebih fokus lagi Tuhan pada hal-hal yang rohani. Untuk kami mau berdoa, kami baca firman Tuhan dan melatih latihan itu Tuhan untuk menghadapi segala hal Tuhan. Biar kami iman kami bisa bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Apapun yang akan kami hadapi, kami jalani di tahun-tahun depan di mana orang bilang mungkin tambah susah atau apapun, kami tidak takut karena kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami akan menjalani segala sesuatu bersama dengan Engkau. Dan kami tahu kami bersyukur karena Engkau adalah penolong yang setia. Tuhan yang selalu ada bagi kami di dalam segala keadaan dan situasi. Dan kami tahu Engkau selalu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Yesus Engkaulah segalanya. Engkaulah Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.